Sampaikan kepada Anda yang belum subscribe silakan subscribe. Yang belum like silakan like. Yang belum komen silakan komen. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita akan diskusikan. Dan jangan lupa share kepada teman Anda sebanyak-banyaknya sehingga kita semua akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita sampaikan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta Buletin Kafah dimanapun Anda berada, pada hari ini saya akan membacakan kepada Anda Buletin Kafah edisi ke-150 bertepatan dengan tanggal 25 Zulqa'dah 1441 Hijriah yang beredar pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 Masehi di seluruh masjid-masjid yang ada hampir di seluruh Indonesia. Apa judul yang diangkat pada hari ini adalah jangan lecehkan ajaran Islam. Sebagaimana biasa, metodenya adalah saya akan bacakan kepada Anda semua. Mana yang perlu saya terangkan, saya akan terangkan. Mana yang tidak perlu saya terangkan, tidak akan saya terangkan. Baik, para pemirsa, para pecinta Buletin Kafah dimanapun Anda berada, jangan lupa Anda semua yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa untuk like, share, dan komen jika ada hal-hal yang perlu Anda pertanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jadi saya akan bacakan kepada Anda. Jangan lecehkan ajaran Islam. Saudaraku, sebagai seorang mukmin, tentu kita semua mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Alam semesta yang indah dengan gugusan planet, bulan, bintang dan galaksi membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Saat mencermati diri kita sebagai manusia dengan seluruh anatomi dan fisiologisnya, kita menyadari bahwa semua itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada pencipta dan pengaturnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan alam semesta, untuk senantiasa memikirkan tentang diri kita, untuk senantiasa memikirkan tentang kehidupan. Maka tatkala kita berfikir tentang alam semesta, tatkala kita berfikir tentang kehidupan, bahkan ketika kita berfikir tentang diri kita ini, kita akan menemukan bahwa ada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tak sekedar menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala pun menyediakan fasilitas yang lengkap di dunia ini agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah telah menyiapkan udara, air, alam dengan segala isinya agar dapat dinikmati oleh manusia. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luas, yang tak bertepi kepada manusia. Kalau kita melihat kasih sayang manusia, pasti ada sesuatunya. Ketika seseorang menolong seseorang, pasti ada sesuatu di balik itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita, maka semuanya itu memang merupakan wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayangnya itu pula lah Allah memberikan manusia petunjuk, tentu agar manusia dapat menjalani kehidupan ini dengan benar dan lurus. Jika manusia mengikuti petunjuk tersebut, hidupnya pasti akan bahagia dunia maupun akhirat. Surga pun akan menjadi anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi kemanapun kita pergi, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ketika ada orang menciptakan sesuatu yang baru, apakah itu berupa laptop, berupa komputer, berupa ke HP, atau alat-alat apapun yang diciptakan. Ketika orang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, supaya kita bisa memakainya dengan baik dan benar, supaya alat yang kita beli itu bertahan lama, pasti orang yang membuat itu memberikan petunjuk, memberikan buku manual. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Dia menciptakan kita manusia dengan segala isinya ini, maka Allah memberikan kepada kita manualnya.
memberikan kepada kita petunjuknya, sehingga kita bisa berjalan di dalam kehidupan ini, akan memberikan kenikmatan kepada kita, akan selamat perjalanan kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Sebaliknya, jika manusia tidak mau mengikuti petunjuknya, hidupnya pasti akan sesat, jauh dari bahagia. Di akhirat pun dia akan mendapat siksa neraka. Nauzubillah min zalik. Seperti orang membuat barang tadi. Ketika barang itu disediakan manual booknya, tapi kebiasaan manusia hari ini memang tidak mau membaca manual book. Dia akan coba utak-atik. Maka ketika dia coba utak-atik dan segala macam, maka membuat barang itu menjadi rusak. Begitulah kondisi manusia hari ini. Padahal Allah telah menciptakan, telah memberikan petunjuk kepada kita, tapi kita masih mencoba jalan-jalan lain. Makanya ketika kita mencoba jalan lain yang tidak sesuai dengan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyesatkan kita, akan menjauhkan kita dari kebahagiaan yang kita cita-citakan. Petunjuk Allah tersebut tertuang dalam syariahnya. Itulah syariat Islam. Syariat Islam sempurna, lengkap dan adil. Syariat Islam hadir dengan lengkap, sempurna, universal, adil dan jauh dari kezaliman. Karena itu syariat Islam pasti mendatangkan rahman untuk seluruh umat manusia dan alam semesta. Jadi syariat Islam itu diturunkan oleh Allah lengkap sudah. Mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Makanya Allah mengatakan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh tidaklah kami utus engkau, kata Allah, kecuali untuk rahmat sekalian alam. Tidak ada satupun aturan atau perundang-undangan di dunia ini yang menyamai syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai syariah yang benar dan adil. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengubah kalimat-kalimat itu. Wa huwas samiul alim. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Syariat Islam itu lengkap dan rinci, mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari urusan taharah, bersuci, urusan muamalah, hingga urusan imamah atau khilafah, pemerintahan atau kenegaraan. Makanya tak pantas bila umat Islam mencari hukum selain syariat Islam, karena sudah lengkapnya. Tak butuh kita lagi untuk mencari hukum, untuk mencari bentuk sistem pemerintahan yang dibuat oleh manusia. Cukuplah kita berpegang teguh dengan hukum, dengan sistem pemerintahan yang Allah telah turunkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa allazi anzala ilaikumul kitab mufassala. Patutkah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran dengan rinci. Jadi Allah telah mengatakan kepada kita secara umum untuk seluruh aktivitas kita, untuk seluruh kebutuhan kehidupan kita di dunia, yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Sudah cukup kita berhukum dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, umat Islam tidak membutuhkan lagi aturan lain untuk mengatur seluruh aspek kehidupan mereka, baik yang bersumber dari paham komunisme maupun kapitalisme. Cukup hanya syariat Islam yang mereka butuhkan. Jadi sistem demokrasi liberal, sistem demokrasi terpimpin, sistem komunisme, sistem kapitalisme, sistem liberalisme, kita tak butuh lagi. So kita sudah cukup semua. Apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sudah lebih dari cukup. Kalau kita laksanakan semua sudah cukup. Tidak butuh kita dengan seluruh aturan, seluruh sistem yang ditawarkan oleh manusia kepada kita. Jangan lecehkan ajaran Islam, saudaraku. Pada setiap masa selalu saja ada pihak-pihak yang menghina dan melecehkan ajaran Islam. Dahulu kita sudah membahas dalam buletin beberapa minggu yang lalu, yang anti-Islam itu ada dari dulu, kini dan esok. Pasti ada. Mereka semua berusaha, pihak-pihak ini, untuk menghalangi,
menghambat, bahkan melecehkan ajaran Islam. Bahkan semenjak Islam baru muncul ke bumi ini, yang gemar melakukan demikian umumnya adalah kaum kafir dan munafik. Jadi oleh karena itu, kalau ada di antara anda kaum muslimin yang ikut-ikutan untuk melecehkan ajaran Islam, maka anda terkategori munafikun. Mereka menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga syariahnya. Mereka terus mengobarkan permusuhan terhadap kaum mukmin yang menaati syariahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14 dan 15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza laqul ladzina amanu, dan tatkala mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan tatkala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Begitulah orang-orang munafik. Bertemu dengan kita dia bilang saya Islam, bertemu dengan kita saya pejuang Islam, bertemu dengan kita saya pejuang khilafah, bertemu dengan kita saya anggota harakah Islam. Tapi tatkala mereka kembali ke syaitan-syaitan mereka, mereka akan menjelek-jelekkan kita, bahkan menunjukkan rahasia-rahasia kita, sehingga mereka mudah untuk menghancurkan kita. Begitulah perilaku orang-orang munafik. Makanya tatkala bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi tatkala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya berolok-olok. Kemudian Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim, kemudian Allah memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, ya, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi karena mereka bolak-balik hati mereka, akhirnya Allah membiarkan mereka dalam kesesatan. Allah mengatakan, dialah yang membolak-balikkan hati, ya mukallibal qulub, dialah yang membolak-balikkan hati. Jadi ketika mereka mencoba memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membiarkan mereka, ya, memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan. Di tengah-tengah kehidupan yang sekularistik seperti saat ini, banyak orang mulai berani untuk melecehkan ajaran Islam. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam paham sekularisme, Islam harus disingkirkan dari pengaturan kehidupan. Islam hanya boleh mengatur urusan pribadi dan hubungan manusia dengan Allah, semisal solat, puasa, zakat, haji. Oleh karena itu dalam kehidupan sekuler, syariat Islam tidak boleh hadir untuk mengatur negara dan urusan publik. Jadi kalau dalam sistem sekuler itu, Anda mau solat silakan, Anda mau zakat silakan, Anda mau puasa silakan, mau solat malam silakan. Tapi Anda jangan bawa-bawa ini ke urusan umat. Jangan bawa-bawa ajaran ini ke tengah-tengah masyarakat. Jangan Anda bawa ke pasar, jangan Anda bawa ke kantor-kantor negara. Tidak boleh Anda lakukan. Karena ketika Anda lakukan, maka orang-orang sekuler akan marah. Ya, Anda akan dituduh sebagai radikal, Anda akan dituduh sebagai fundamentalis, bahkan Anda dituduh sebagai teroris. Dalam pandang sekuler, inilah lahir ekonomi kapitalis liberalistik, sistem politik demokrasi oligarki, perilaku politik yang oportunistik, machiavellistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik, serta pendidikan yang materialistik. Jadi kalau Anda sekolah hari ini, pikiran cuma satu, gimana mencari kerja, bagaimana mengembalikan uang Anda. Pada dalam Islam, pendidikan tidak untuk itu. Pendidikan itu untuk mencetak seseorang menjadi bersaksya Islam, memiliki kepribadian Islam, sehingga ketika mereka selesai sekolah, mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Perjuangan umat Islam untuk menerapkan syariah Islam secara kafah, konsep ayat suci di atas ayat konstitusi, perda syariah, apalagi perjuangan penegakan khilafah, pasti akan dianggap bertentangan dengan sistem sekularisme. Perjuangan semacam ini akan diberangus dengan berbagai cara oleh kekuatan global sekularisme dan rezim sekuler. Pasti begitu. Mereka akan ngancam Anda, ya, yang coba-coba ikut terlibat di dalam paham khilafah, Anda akan dipecat. Begitu, ya. Tantangan istilahnya, ancaman yang mereka berikan.
Sebab mereka tidak berhenti-berhenti memberikan ancaman. Salah satu bentuk pelecehan atas ajaran Islam adalah menghilangkan atau mereduksi pemahaman tentang khilafah dan jihad di dalam kurikulum madrasah. Maka kita lihat buku fikih Madrasah Aliyah kelas 12, Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 yang terbit tahun 2016. Buku ini adalah bahan ajar sebelum direvisi pada tahun 2019. Dalam buku fikih ini jelas dibahas tentang khilafah. Menurut istilah, khilafah berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Khilafah bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang mengurusi bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. Khilafah disebut juga dengan imamah atau imarah. Pemegang kekuasaan khilafah disebut khalifah. Pemegang kekuasaan imamah disebut imam, dan pemegang kekuasaan imarah disebut amir. Selanjutnya dalam buku tersebut juga dinyatakan hal sebagai berikut. Bagi kaum Sunni seperti pendapat Al-Mawardi dan Abdul Qadir Audah bahwa khilafah dan imamah secara umum memiliki arti yang sama, yaitu sistem kepemimpinan Islam untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah dalam menjaga agama serta mengatur urusan duniawi umat Islam. Jadi dalam buku itu sudah dijelaskan apa itu khilafah, seperti apa khilafah, apa fungsi dan perannya di tengah-tengah umat. Di dalam buku tersebut juga disampaikan bahwa berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam atau mu'tabar, hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah. Jadi yang membuat buku itu negara. Ya. Mereka mengatakan mendirikan khilafah itu fardu kifayah. Tapi sekarang mereka kemakan dengan kata-kata mereka sendiri. Jadi jelas buku fikih Madrasah Aliyah kelas 12 sebelum direvisi ini sejalan dengan pemahaman lurus yang disampaikan 4 mazhab besar dalam Islam. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sepakat atas kewajiban khilafah. Karena itu mestinya umat Islam tak lagi memperdebatkan apakah khilafah itu wajib atau tidak. Perkara ini sudah maklumun minad din bid-darurah, sesuatu yang sudah diketahui kewajibannya. Jadi kaum muslimin dimanapun anda berada, sesungguhnya kaum muslimin sudah paham dari dulu sampai hari ini bahwa kewajiban mendirikan khilafah itu maklumun minad din bid-darurah. Akhir-akhir ini terdengar santer bahwa khilafah itu isme atau khilafahisme. Itu berarti khilafah dianggap paham buatan manusia atau ajaran manusia. Jelas ini pelecehan yang sangat nyata terhadap ajaran Islam. Bahkan beberapa kalangan menyebut khilafah sangat berbahaya buat negeri ini, sebagaimana komunisme. Mereka lalu mengusulkan agar penyebar luasan ide khilafah juga dilarang, sebagaimana penyebar luasan paham komunisme. Bahkan pejabat yang menyetujui khilafah dianggap radikal dan dilaporkan ke polisi. Itulah kondisi negeri ini. Orang-orang komunis, orang antik, orang kafir, orang-orang munafik senantiasa akan mencari jalan bagaimana supaya cahaya Allah itu tak akan padam. Tapi yakinlah kita, cahaya Allah itu tak akan pernah padam. Jelas ini penghinaan atas ajaran Islam yang sangat nyata. Jika sikap ini benar-benar muncul dari keyakinan, maka akan dapat menyebabkan pelakunya jatuh pada kekufuran. Khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin untuk menerapkan Islam secara kafah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Siapapun yang melecehkan khilafah sama dengan melecehkan ajaran Islam. Umat Islam tentu wajib marah dan menentang sikap arogan ini. Jadi oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin tidak boleh diam saja ketika ada orang mencoba mereduksi pemahaman terhadap khilafah. Yakinlah bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Sama seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sholat, puasa, zakat, dan haji adalah salah satu metode untuk taqarrub ilallah. Begitu juga dengan khilafah, salah satu media untuk kita dalam bermuamalah, dalam rangka kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya mereduksi atau menghilangkan ajaran Islam jelas hukumnya haram. Siapapun pelakunya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada kita, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas, wal huda dan petunjuk-petunjuk
min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Yang telah kami turunkan setelah kami terangkan kepada manusia dalam Alkitab. Ulaika yal'anahumullah, maka merekalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Wa yal'anahumul la'inun, dan semua makhluk pun dapat melaknat mereka. Jadi kalau ada orang mencoba menyembunyikan ajaran Islam, mencoba untuk mengganti kurikulum, kemudian menghilangkan ajaran Islam, menyembunyikan ajaran Islam supaya mereka tidak paham dengan Islam, maka perbuatan seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah melaknat mereka, tapi seluruh makhluk akan melaknat mereka. Di mana kedilataan badan, di mana kedusuran badan, di mana tampik batenggang dado, tampik batenggang nan lah putih, tak bisa. Oleh karena itu kita kaum muslimin, dimanapun anda berada, janganlah anda memancing, mencari laknat Allah dan mencari laknat dari seluruh makhluk ketika kalian berusaha untuk menjauhi, menyembunyikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sadarilah bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sudah pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dunia ini dengan seluruh fata morgananya. Sadarlah bahwa hidup di dunia ini hanyalah persinggahan singkat menuju tujuan yang sesungguhnya. Itulah alam akhirat yang abadi. Kita pasti berharap meraih surganya. Itulah harapan kita terakhir. Karena ketika kita mengikuti ajaran Allah, mengikuti aturan Allah sampai ke akhirat kita bercerita. Tapi kalau kita memikirkan aturan yang dibuat oleh manusia, ya dunia saja kita tidak dipikirkan, apalagi di akhirat. Oleh karena itu, wajib waktu yang singkat di dunia ini seharusnya kita isi dengan amal soleh sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu yang singkat ini kita isi dengan kemaksiatan kepada Allah, apalagi melecehkan dan merendahkan ajaran dan syariahnya. Hidup yang semacam ini akan jauh dari keberkahan. Oleh karena itu kita kaum muslimin dimanapun anda berada, janganlah pernah anda mencoba menyembunyikan ajaran Allah. Janganlah pernah anda mencoba melecehkan ajaran Allah. Sebab ketika anda melecehkan ajaran Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat anda, bahkan seluruh makhluk akan melaknat anda. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan di dalam buletin Kafah edisi 150 ini. Ya, kami sampaikan kepada anda yang belum subscribe silakan subscribe. Yang belum like silakan like. Yang belum komen silakan komen. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita akan diskusikan. Dan jangan lupa share kepada teman anda sebanyak-banyaknya sehingga kita semua akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.